Engine Auto Monitoring System adalah sebuah sistem otomatis yang dapat memantau performa mesin secara real-time dan akurat. Jadi, pencatatan parameter itu umumnya dilakukan secara manual dengan membaca alat ukur satu persatu. Namun karena tidak adanya sistem pemantauan real-time, akibatnya itu membuat proses pengujian menjadi kurang efisien dan rawan kesalahan. Parameter penting seperti RPM, torsi, suhu, dan konsumsi BBM tidak dapat ditampilkan secara langsung sehingga teknisi sulit melakukan evaluasi cepat maupun mendeteksi anomali saat pengujian berlangsung. Selain itu, proses kalibrasi sensor yang masih dilakukan secara tidak terdokumentasi dan terpisah dapat menyebabkan inkonsistensi data. Selain itu, data pengujian juga dapat tersimpan secara tersebar di berbagai perangkat seperti hardware, komputer desktop, hingga website, sehingga analisis data itu menjadi rentan tidak sinkron dan menghambat proses pengambilan keputusan yang akurat. Proyek ini memiliki tujuan. Yang pertama, menyediakan sistem monitoring mesin yang akurat, real-time, dan mudah digunakan. Yang kedua, mempermudah proses pengujian, analisis performa, dan evaluasi efisiensi bahan bakar. Yang ketiga, menghasilkan platform terpadu yang menghubungkan hardware, desktop app, dan website untuk kebutuhan praktikum, penelitian, dan pengembangan teknologi mesin. Komponen yang pertama dan yang paling penting yaitu ESP32. Komponen ini berfungsi sebagai otak dari seluruh sistem, seperti memproses dan menganalisis data untuk mendeteksi kondisi abnormal, mengambil keputusan otomatis berdasarkan threshold yang telah ditentukan, mengontrol output seperti LED indikator dan buzzer, dan masih banyak lagi. Lalu berikutnya ada DHT22, yang merupakan sensor digital yang berfungsi mengukur suhu dan kelembapan udara. Dalam sistem MSIS, sensor ini memonitor temperatur operasional mesin. DHT22 memiliki range pengukuran dari minus 40 derajat hingga 125 derajat Celcius. Lalu LCD 20x4. LCD ini berfungsi sebagai Human Machine Interface atau HMI yang menampilkan semua parameter mesin secara real-time dalam format yang mudah dibaca. Display ini menampilkan 4 baris informasi. Baris pertama menampilkan RPM dan status operasional. Baris kedua menampilkan temperatur dan oil pressure. Baris ketiga menampilkan fuel level dan voltage battery. Baris keempat menampilkan runtime atau lama waktu mesin beroperasi. Komponen selanjutnya adalah potentiometer. Dalam simulasi sistem MSIS, yang nanti akan ditampilkan ada 2 potentiometer yang akan digunakan. Yang pertama mempresentasikan fuel level sensor atau sensor level bahan bakar. Dalam implementasi nyata, komponen ini akan diganti dengan fuel level sensor sungguhan seperti capacitive sensor atau float sensor yang dipasang di tangki bahan bakar. Sedangkan potentiometer yang kedua mensimulasikan pressure sensor untuk mengukur tekanan di oli mesin. Dalam implementasi nyata, ini akan diganti dengan pressure transducer yang dipasang pada saluran oli mesin. Komponen berikutnya yaitu push button yang dalam simulasi ini mempresentasikan Hall effect sensor untuk mengukur RPM atau revolution per minute, yaitu kecepatan putaran mesin dalam implementasi nyata. Hall effect sensor akan dipasang pada crankshaft atau camshaft mesin. Setiap kali magnet melewati sensor akan dihasilkan pulse digital yang dihitung oleh ESP32. Lalu ada LED indicator. LED memberikan indikasi visual yang dapat dilihat dari jarak jauh, sehingga operator dapat mengetahui status mesin dengan cepat hanya dengan melihat warna LED yang menyala. Dalam simulasi ini kita memakai 3 LED indikator di mana tiap-tiap LED memiliki warna masing-masing dan fungsinya masing-masing. Warna LED terdiri dari hijau, kuning, dan merah. LED hijau menyala ketika semua parameter mesin dalam kondisi normal dan aman. LED kuning menyala sebagai warning atau peringatan ketika ada parameter yang mendekati batas bahaya.
LED merah menyala untuk critical alert ketika ada parameter yang sudah melewati batas aman dan memerlukan tindakan segera. Kita akan melihat secara langsung demonstrasi atau simulasi sistem engine monitoring system secara garis besar. Nah, kita langsung aja pencet start. Nah, di sini sistem engine monitoring sistemnya sudah berjalan. Di sini kita bisa melihat LCD-nya ada 4 kolom, 4 baris. Di sini ada RPM, status mesin, temperatur, kondisi oli mesin, bahan bakar mesin. Di sini ada voltage atau baterai dari LCD-nya. Di sini ada time atau berapa lama mesin ini menyala. Nah, di sini kita bisa melihat ada DHT. DHT ini berfungsi untuk mengatur temperatur. Di sini temperatur bisa diubah-ubah dan kelembabannya juga bisa diubah-ubah. Nah, di sini ada potentiometer. Di sini ada potentiometer untuk bahan bakar. Ketika saya kananin, nah di sini bahan bakarnya sudah mulai mengurang. Nah, di sini juga ada potentiometer untuk oli. Di sini kalau saya kiriin, nah di sini olinya sudah mulai berkurang. Kalau saya siniin, olinya jadi 100. Nah, di sini kita akan mensimulasikan bagaimana jika mesinnya berada dalam kondisi normal, kondisi warning atau sedang, dan kondisi kritikal atau bahaya. Nah, ketika kondisi seperti ini atau kondisi mesinnya idle atau nganggur, di sini artinya mesinnya belum berjalan sama sekali. Namun jika saya pencet RPM ya sekali, nah kondisinya menjadi running dan LED warna hijaunya mulai menyala. Kemudian jika fuel bahan bakarnya saya kurangin menjadi kurang dari 15%, maka LED warna kuning akan menyala dan status mesin akan menjadi warning, yang berarti pertanda bahwa kondisi mesin sudah mulai mendekati bahaya. Nah, namun jika bahan bakarnya saya kurangin kondisi ketika mesinnya sudah mulai bahaya, kita buat saja bahan bakarnya menjadi 0. Nah, ketika sudah menjadi 0, sistem sudah mulai membaca bahan bakarnya sudah mencapai 0. Jadi sistem membaca untuk menyalakan indikator LED merah dan buzzer untuk memperingatkan operator untuk mengambil tindakan secara cepat. Nah, di sini kita sudah melihat berbagai simulasi untuk engine monitoring system ketika dalam kondisi normal, warning, dan kritikal. Nah, engine monitoring simulasi ini dibuat untuk melihat bagaimana sistem engine monitoring system tuh terbentuk dan berjalan. Nah, sekian simulasi yang dapat saya sampaikan.
Musik.